Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membahas mengenai rencana tindak lanjut surveillance. Di sini ada Nabila Rahmatillah, Sabila Putri, Cintia Aulia Faradisa, dan Nadia Putri. 3 poin bahasan kita, yang pertama ada diseminasi data, kedua rencana tindak lanjut, dan yang terakhir evaluasi surveillance. Di sini kami memilih negara Singapura, di mana sistem surveillance ini diperlukan untuk memberikan intervensi penanggulangan dan penyusukan oleh kebijakan yang benar-benar berdasarkan data. Tahap yang pertama ada diseminasi data. Yang pertama dengan pelaporan, dilanjutkan dengan penyebarluasan informasi ke stakeholder. Dilaporkan 3 kelompok dari wisatawan asing dari Tiongkok pada bulan Februari 2020, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data epidemiologis dan klinis dari individu dengan COVID-19 yang dikonfirmasi. Lalu penyebarluasan informasi ke stakeholder. Sejak 2 Januari 2020, Kemenkes di Singapura telah menyempurnakan definisi kasus lokal untuk orang yang diduga menderita COVID-19. Lalu dokter diwajibkan oleh hukum untuk memberitahu Kemenkes secara cepat tentang kasus COVID-19. Yang kedua, rencana tindak lanjut dan follow up. Metode surveillance di Singapura sering dilengkapi untuk mendeteksi kasus COVID-19, yaitu dengan mengadopsi strategi surveillance multi-cabang. Di mana rencana tindak lanjut dan follow up itu terdiri dari kewaspadaan dini dan penyelidikan epidemiologi serta rekomendasi kebijakan. Kewaspadaan dan penyelidikan epidemiologi. Singapura telah melaksanakan langkah-langkah surveillance yang lebih cepat dan deteksi dini saat jumlah pasien atau kasus terkonfirmasi masih sedikit. Singapura juga telah melakukan isolasi dan karantina, pemantauan aktif kontak, dan pendidikan kepada masyarakat untuk meminimalkan penyebaran penyakit. Juga telah merumuskan kebijakan COVID-19 serta kebijakan strategis dalam menerapkan kebijakan tersebut. Singapura telah meningkatkan level kewaspadaan kesehatan nasional serta melakukan screening suhu tubuh di bandara. Juga telah menerapkan pengawasan terhadap mobilitas orang yang telah melakukan perjalanan ke Tiongkok. Tindakan antisipasi sudah dilakukan sejak awal Januari 2020. Pemerintah juga segera membentuk gugus kerja lintas kementerian agar penanganan menjadi satu pintu dan terpusat. Pemerintah juga mengembangkan aplikasi Trace Together dan menggunakan teknologi Bluetooth untuk tracing orang per hari, termasuk menginfokan suhu tubuh dan gejala flu yang mengikuti COVID-19. Rekomendasi kebijakan. Adanya penguncian dan pembatasan perjalanan serta pelacakan kontak dan menerapkan strategi pengawasan dan penahanan diharapkan untuk meminimalkan risiko penularan. Selanjutnya, dengan adanya sistem mitigasi bencana yang responsif, legitimasi pemerintah dan modal sosial masyarakat menjadikan negara Singapura sebagai sistem surveillance dan pandemi yang dapat ditanggulangi. Evaluasi surveillance. Singapura berhasil sukses menghadapi COVID-19 bersama Korea Selatan dan Taiwan. Keberhasilan disebabkan oleh mitigasi bencana responsif, legitimasi pemerintahan yang tinggi, dan modal sosial di masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai macam cara, terutama menggunakan media sosial. Pemerintah mengembangkan aplikasi Trace Together dan Safe Entry untuk tracing dan pelacakan orang per hari di tempat publik. Rendahnya kasus pasien dengan COVID di Singapura disebabkan 1. Kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. 2. Kemampuan respon cepat pemerintah dan pengalihan anggaran sebelum ditemukannya COVID di Singapura. 3. Kemampuan melibatkan ilmuwan dalam kebijakan COVID-19. 4. Kemampuan menyalurkan layanan masyarakat, menyiapkan beberapa fasilitas publik untuk dirubah menjadi rumah sakit darurat. Tingkat kesembuhan tinggi karena koordinasi pemimpin yang cepat dan transparan. Singapura hanya butuh waktu 2 jam mengungkap rincian pertama kasus COVID di Singapura. Pemerintah sangat efektif melacak setiap kasus.